Udah lah ya, intronya nggak usah aneh-aneh ya. Oke, jadi halo, apa kabar semuanya? Welcome back, ketemu kembali. Minggu ke-10, nggak terasa sudah minggu ke-10 kita ya. Jadi, akuntansi pengantar 2, minggu ke-10 kita akan belajar, kita akan bahas soal aset tidak berwujud, intangible aset, dan liabilitas jangka pendek atau utang lancar. Jadi langsung aja aku bahas soal materinya minggu ke-10 supaya nggak kepanjangan gitu ya. Kali ini kita belajar pertama, aku bahas soal aset tidak berwujudnya dulu, intangible asset. Untuk definisinya, untuk penjelasannya gitu ya, maksudnya pengertiannya secara teoritis bisa kalian baca sendiri, atau mungkin kemarin di kelas teori sudah dijelaskan. Mungkin kalian mau cari lebih lanjut bisa cari di sumber referensi sendiri. Cuman kalau buat aku pribadi, paling gampang mahamin aset tidak berwujud itu ya berarti asetnya perusahaan. Asetnya perusahaan ini tapi bersifat non moneter, non keuangan, yang tidak punya bentuk fisik. Udah, itu paling gampangnya seperti itu. Contohnya ada 6: hak paten, hak cipta, royalti, waralaba, merek dagang, sama goodwill. Ini pasti aset tidak berwujud. Ini komponennya ya ini aja, intangible asset itu. Gitu ya. Langsung aku jelaskan ke perhitungannya. Jadi kalau namanya aset, terutama di aset tidak lancar gitu ya, aset tetap sama aset tidak berwujud, itu pasti ada penyusutan. Bedanya, kalau penyusutan di aset tetap, kemarin kita belajar minggu kemarin 8-9, itu namanya depresiasi. Kalau di aset tidak berwujud namanya amortisasi. Gitu ya, bedanya di situ. Perhitungannya kalau amortisasi cukup ngambil dari yang kemarin depresiasi, kan ada salah satu metode depresiasi namanya straight line method, garis lurus. Sudah, perhitungannya amortisasi itu ya pakai straight line itu. Gampang. Jadi cuman gitu aja kok kalau di amortisasi. Di aset tidak berwujud cuman itu aja. Jadi ini contohnya kalau dari e-learning ini, BTW PowerPoint-nya dari e-learning sama, cuman aku modif dikit, aku ubah dikit supaya nggak terlalu panjang, supaya ringkes saja poin-poin yang bisa aku jelaskan di video ini bisa tersampaikan gitu ya. Ini contoh ada, aku langsung ke penjelasannya ini ya, ilustrasinya. Membeli hak paten 100.000, umur patennya 11 tahun. Dan pada saat dibeli telah digunakan 6 tahun. Jadi ini ceritanya ada paten di perusahaan lain gitu ya misalnya. Terus dibeli sama perusahaannya. Patennya ini harganya 100.000, masa manfaatnya itu 11 tahun gitu ya, diestimasikan 11 tahun. Setelah berjalan 6 tahun sama perusahaan lain, kita beli. Jadi kasusnya sudah berjalan, di tengah jalan kita beli. Sehingga di sini perhitungannya tahunnya harus dikurangkan dulu, 11 tahun dikurangi 6 tahun. 11 kurang 6, 5 tahun. Jadi yang haknya kita, yang jadi asetnya perusahaan itu cuma 5 tahun. Dari si paten sebesar 100.000 ini. Jadi perhitungannya amortisasi tiap tahunnya 100.000 dikurangi 5 tahun, sisa tahunnya. Udah gitu aja. Jadi nanti diperhatikan kasusnya, kalau semisal memang patennya ternyata itu buatan perusahaan sendiri, jadi maksudnya nggak beli dari perusahaan lain, dan semisal sudah dari awal ditentukan hak paten 100.000, umur patennya 11 tahun, ya sudah berarti tiap tahunnya tinggal 100.000 dibagi 11. Udah gitu aja. Di jurnalnya nanti akan di jurnal beban amortisasi paten gitu ya, karena ini paten, beban amortisasi paten yang lengkap nanti sama identitas asetnya. Kreditnya langsung pada asetnya sendiri, jadi nggak pakai akumulasi. Kalau di depresiasi kemarin kan beban pada akumulasi. Kalau di aset tidak berwujud langsung sama asetnya sendiri. Jadi kalau misal paten ya paten, hak cipta ya hak cipta, dan lain sebagainya. Jadi langsung mengurangi nilai si asetnya itu, gitu ya. Terus lanjut kasus berikutnya ini kalau terjadi penurunan nilai, namanya aset kan masih ada penurunan nilai ya, dan amortisasi di tengah periode. Jadi ini ilustrasinya kalau dari learning seperti ini. Pada tanggal 31 Desember ada goodwill, itu terjadi penurunan nilainya 40 juta. Jadi penurunan nilainya ya itu 40 juta. Sebagai tambahan ada hak paten juga. Estimasinya itu 12 tahun, HPO-nya 84 juta, itu diamortisasikan pada tanggal 1 Juli. Ini mungkin agak, kalau kalian baca sekilas ini mungkin agak jelas ya makna soalnya. Cuman itu tadi yang bisa aku translatekan, aku artikan itu seperti itu. Jadi ada penurunan nilai goodwill dan ada amortisasi hak paten, tapi di tengah periode. Ini ya, pada tanggal 1 Juli, berarti kan dari Januari sampai Juni. Jurnalnya yang dibuat pertama untuk mengakui penurunan nilai goodwillnya, kerugian, kayak kemarin kalau di perjanjian kerugian penurunan nilai gitu. Sama, ini juga kerugian penurunan goodwill pada goodwill langsung sebesar penurunan nilainya. Yang kedua, patennya adalah nih beban amortisasi paten
pada patennya, hak patennya langsung. Kenapa 3.500.000? 85 juta dibagi 12 tahun, ya kan? Ketemu. Dikalikan 6 bulan, karena ini kan dipindahkan tanggal 1 Juli, per 1 Juli. Berarti dari Januari sampai Juni itu sudah ada amortisasi. Berarti 6 bulan dibagi 12. Silahkan hitung, pasti 3.500.000 saja. Itu ya. Itu kasusnya kalau perhitungannya seperti itu. Kemudian lanjut, goodwill. Jadi kalau goodwill ada materi secara khusus ya. Ini minta tolong memang agak dipahamin, karena goodwill akan dibahas lagi kalau kalian masih betah di Perbanas dan masih betah di akuntansi. Semester 6 kalian akan bahas di akuntansi keuangan lanjutan 2 tentang goodwill. Cuman bedanya kalau yang nanti di AKL 2 itu di perusahaan yang go public pakai PSAK, kalau di PA2 kan pakai ETA, pakai MK. Jadi bedanya cuma di situ. Di sini kalian akan dikasih tahu dasarnya, pengantarnya. Jadi kasusnya kalau goodwill ini adalah kasus di mana terjadi pembelian antar perusahaan. Jadi ada perusahaan A sama perusahaan B, perusahaan A membeli perusahaan B. Nah, kasusnya nanti yang si B ini bakal punya goodwill. Awasi contoh ya, langsung ilustrasinya kalau dari learning. Ini Walmart mengakuisisi, membeli Monterey Company. Jumlah nilai pasar asetnya si Monterey ini yang dibeli ini adalah 9 juta. Terus punya utang kewajibannya liabilitasnya 1 juta. Sampai situ dulu ya. 9 juta kurangi 1 juta, jadi kan aset kurangi kewajiban. Itu nanti namanya aset bersih, net aset. 9 kurangi 1 berarti 8 juta. Oke, 8 juta total. Walmart sama Walmart ini, si perusahaan Monterey ini dibelinya 10 juta. Jadi nilai si perusahaan Monterey ini cuma 8 juta, tapi dibeli 10 juta. Nah, selisihnya itu bakal diakui sebagai goodwill. Jadi jurnalnya nanti seperti ini, si Walmart-nya yang mengakuisisi, yang membeli. Karena membeli, pertama kan berarti kasnya keluar 10 juta, berarti keluar. Terus karena sudah dibeli, berarti semua kepemilikannya si perusahaan yang dibeli, yang diakuisisi, jadi punyanya pembeli. Jadi punya semua aset dan kewajibannya Monterey, jadi punyanya si Walmart. Asetnya tadi diketahui 9 juta, kewajibannya 1 juta, selisihnya tadi kan 9 kurangi 1, 8, net asetnya 8. 10 kurangi 8, 2. Jadi itu akan menjadi goodwill-nya, 2 juta. Ditambahkan pasti di balance. Itu untuk yang intangible asset. Aku lanjut ke utang lancar. Bersyukurlah minggu ini sebenarnya nggak terlalu ketat banget sih materinya gitu ya, dan nggak yang terlalu gimana banget gitu hitungannya, masih bisa dinalar kok gitu. Kali ini kalau yang di utang lancar, liabilitas jangka pendek, kita akan belajar ini dulu ya. Kalau secara definisi, intinya adalah utangnya si perusahaan, kewajiban yang harus dibayar perusahaan, yang jangka waktunya itu 1 tahun. 1 tahun atau di bawah 1 tahun. Kalau lebih di atas 1 tahun itu berarti masuk ke jangka panjang. Ini nah gitu, sederhananya seperti itu. Jenis kewajibannya itu seperti ini, bisa kalian lihat di PowerPoint ya. Langsung aja aku bahas ke perhitungannya beberapa kasus. Ini adalah wesel bayar. Jadi kalau kemarin di piutang ada namanya wesel tagih. Kalau di utang ada namanya wesel bayar. Jadi kalau kemarin si perusahaan menagih, makanya jadi piutang. Kalau di sini perusahaan membayar, makanya jadi utang, wesel bayar namanya. Langsung aku tunjukin kalau kasusnya gimana. Perusahaan menerbitkan wesel bayar 90 hari, bunga 12%. Jadi ini perusahaan lain ya. Kita kasusnya sebagai pembeli, kita yang ngutang nih, kita yang ngutang. Wesel bayar 90 hari, bunga 12% sebesar 1 juta. Untuk membayar utang usaha jatuh tempo. Jadi sebenarnya sudah ada utangnya tapi dijadikan wesel gitu ya. Jadi secara jurnalnya utang usahanya di debit karena habis, muncullah wesel bayar di kredit gitu ya. Kemudian waktu jatuh tempo nanti 3 bulan, jadi kan 90 hari. 3 bulan setelahnya ketika jatuh tempo akan di jurnal seperti ini. Wesel bayarnya 1 juta sesuai dengan nilainya, betul ya. Beban bunganya 30.000. 30.000 dari mana? Sama kayak perhitungannya wesel dulu. Aku ulangi ya. 1 juta nilai weselnya dikalikan bunganya 12%, dikalikan 90 hari dibagi 360 hari. Gitu ya. Nilai wesel kali bunga kali hari weselnya dibagi 360. Pasti hasilnya 30.000, berarti yang harus dibayarkan sama perusahaan ini utangnya selain wesel plus ada bunganya 1.030.000 wesel bayar. Lanjut, ini utang pajak. Ini pengantar ya. Jadi kalau yang pajak ini sebenarnya akan melekat. Jadi kalau kalian nanti sudah masuk ke
matkul perpajakan sama akuntansi pajak, kalian akan paham bahwa semua transaksi, semua materi yang kita pelajari ini hampir semua itu ada pajaknya. Jadi di PA2 dan PA1 apa yang sudah kita pelajari itu masih setengah, karena harus ada unsur pajaknya nanti. Aku kasih contoh nih ya, aku kasih contoh paling gampang. Di sini diketahui ada penjualan restoran McDonald's jumlahnya 100.000, kena PPN 5%. 10% ya harusnya, PPN 10%, ini contohnya 5%. Kan kalau misalnya kalian beli gitu ya, panas spesial gitu 40.000, ada PPN-nya 10%. Yang harus kalian bayarkan plus pajaknya, berarti 44.000 gitu kan. Kasusnya seperti itu. Jadi kalau ada penjualan 100.000 akan dicatat sebagai penjualan 100.000, kemudian ada utang PPN-nya. PPN-nya adalah 5% ini tadi, dikalikan 100.000, 5.000. Berarti si McDonald's-nya ini akan mendapatkan uang 105.000. Gitu ya. Jadi contohnya itu seperti itu. Tinggal kas penjualan nanti sama ada utangnya. Itu utang pajak seperti itu. Penggajian. Jadi kalau penggajian ini kan gampang. Kalau misal kalian punya karyawan gitu, kalian punya bisnis, kalian punya karyawan, terus kalian gaji karyawan kalian misal UMR lah 4 juta gitu lah ya. Beban gaji pada utang gaji. Jadi gajinya pun kalian utang sama karyawan kalian. Gitu. Nanti dibayarkannya kapan entah nanti. Tapi dalam beberapa kasus tertentu, dalam kebanyakan kasus ya, utang gaji ini nggak cuma berdasarkan dari komponen utang gajinya aja, nggak cuma dari gaji. Ada tunjangan-tunjangan lain. Ini kalau contohnya yang di PowerPoint ini ya, ini ada jaminan hari tua, pensiun, PPA21, dana koperasi, piutang karyawan. Jadi banyak komponennya. Itu nanti kalau di soal ya, biasanya dikasih tahu kok. Jadi utang ini deh, jaminan hari tua 5% dari gaji kayak gitu. Jadi nanti tinggal kalian kalikan aja 5% berarti dikalikan gajinya berapa. Nanti ketahuan si utang jaminan hari tuanya berapa. Gitu ya. Dan ini contohnya langsung semisal ada beban gaji, ada gaji penjualan, ada gaji kantor gitu ya. Buat yang karyawan penjualan sendiri, yang di kantor sendiri, yang administrasi umum. Sekian, nanti di breakdown detail gini nanti. Kalau misalnya ada iuran jaminan hari tua sekian, pensiun sekian, dan lain sebagainya, nanti ketahuan utang gajinya berapa, tinggal balancing. Itu penggajian. Terakhir adalah kontingensi. Jadi kalau kontingensi ini, kalau di sini di pengertian adalah transaksi masa lalu yang akan menghasilkan kewajiban tertentu di masa yang akan datang. Jadi contoh paling gampang, kalau contoh paling gampang di sini biasanya memang ini ya, garansi. Contohnya ini bulan Juni, sebuah perusahaan menjual produk 60 juta. Terus dikasih garansi nih, misal Hartono kalian beli laptop pasti ada garansi kan. Garansinya di sini 36 bulan, berarti 3 tahun. Terus ini estimasi juga. Pengalaman rata-rata perbaikan itu 5%. Jadi dari 60 juta yang dijual, itu 5%-nya itu bakal ada garansi, bakal ada konsumen yang datang minta garansinya. Gitu ya. Jadi ketika ini terjadi waktu penjualan, si perusahaan akan mengakui adanya garansi. Beban garansi pada utang garansi. Beban garansi pada utang garansi sebesar 60 juta dikalikan 5%, 3 juta. Terus semisal nanti benar-benar ada yang konsumen yang datang minta garansi dari 3 jutanya ini, nanti dilihat berapa yang benar-benar minta garansi. Di sini ternyata 200.000. Jadi nanti akan dijual utang garansinya di debit karena habis. Bahan habis pakai ini kebetulan berarti pakai perlengkapan. Jadi kan garansi bisa mana ya? Garansi bisa uang kembali, bisa. Kalau misalnya uang kembali berarti yang dikredit nanti kas. Ini kebetulan bahan habis pakai atau perlengkapan, berarti direparasi. Datang terus dibenerin, pakai perlengkapannya perusahaan habis, berarti di sini yang dikredit perlengkapan. Misal nanti diganti produk baru gitu ya, berarti pakai persediaan. Jadi nanti dilihat aja garansinya ketentuannya kayak apa. Jadi nanti kalau misal uang kembali ya berarti pakai kas dan seterusnya kayak yang tadi aku jelasin tadi. Gitu ya. Terakhir adalah perlakuan akuntansi kalau terjadi liabilitas kontingensi. Jadi kontingensi seperti tadi ya, penjelasannya adalah kejadian di masa lalu yang berakibat kemungkinan terjadi kerugian di masa yang akan datang. Nah, ini buat teman-teman yang sudah gabung di Wise Digital Course, kursus digitalku, itu sudah sempat aku bahas bahwa di akuntansi prinsipnya yang utama itu konservatisme gitu ya, prinsip utama. Jadi adanya kontingensi ini berangkat dari sebuah prinsip konservatisme.
kalau di kursus digital kemarin, inilah ya aku kasih penjelasannya kemarin, contohnya gimana. Dan paling seru itu contohnya misal kalau kalian punya salon ya, kalian punya salon, terus tiba-tiba waktu benerin katakanlah ngecat rambut gitu ya, ngecat rambutnya si pelanggan kalian tiba-tiba kebakar, misal ya tiba-tiba kebakar. Konsumen kalian, si pelanggan kalian nggak terima, ngadu ke pengadilan misal, berarti ada kasus hukum di sana. Nah itu nanti sama pengacara, kan kita pasti hire pengacara ya, kita pasti nyawa pengacara, sama pengacaranya nanti dilihat kira-kira tuntutannya si konsumen kita ini, pelanggan kita ini berhasil banding apa enggak, berhasil menjatuhkan kita apa enggak, akan diterima sama hakim atau enggak. Kalau misal iya, dan berarti kemungkinan bakal ada denda, berarti harus segera diakui. Dendanya itu kemungkinannya kalau memang besar, bakal bandingnya bakal menang si klien kita, tuntutannya harus segera diakui. Jadi kayak gitu. Jadi gitu ya, misalnya terjadi hal buruk pada perusahaan dan kemungkinan menyebabkan kerugian ke depannya, perusahaan itu harus segera ngambil langkah. Sekali lagi karena prinsipnya konservatisme, jadi harus segera diungkapkan. Ya, itu aja untuk kali ini, minggu ke-10 PA2-nya. Jadi kalau ada yang nggak paham silahkan ditanyakan. Semoga penjelasannya bermanfaat, bisa kalian pahami. Kuis dipersiapkan sekali lagi, dan UMKM jangan lupa, jangan ditinggal. Minggu ini juga akan aku kasih update soal UMKM-nya di video terpisah, jadi silahkan dicek kalau mau lebih tahu soal minggu ini harus ngapain aja gitu ya. Oke, jadi itu aja mungkin kalau kali ini, video kali ini. I'll see you guys in the next video. Bye bye.